Shalom, damai di hati. Puji nama Tuhan, senang sekali berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabar? Tentunya dalam keadaan sehat dan doa harapan kami Bapak Ibu Saudara ada di dalam berkat kasih Tuhan. Dan di hari ini, di kesempatan kali ini kami rindu menseringkan kebenaran firman Tuhan tentunya dalam renungan MTPJ yang terambil dalam perjanjian baru Lukas 6 ayat 37 hingga ayat yang ke-42. Dan tema di sepanjang minggu ini, jangan menghakimi supaya engkau tidak dihakimi. Dan saudara, sebelum lebih lanjut kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini. Kami boleh fasilitasi oleh YouTube ini, walaupun dalam perjumpaan secara online, tetapi kami percaya Roh Kudus Tuhan terus menuntun kehidupan pribadi kami, bahkan setiap pendengar yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Maka Tuhan, kami mohon anugerah kasih Tuhan dan Roh Kudus Tuhan menuntun setiap kami, agar kami mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami tiap-tiap pribadi. Sehingga kami boleh setia, kami boleh taat melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap mendengar dan kami siap melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Bapak Saudara diberkati oleh Tuhan, seperti biasa dalam perenungan kami membagikan menjadi 3 bagian. Yang pertama kita akan melihat apa yang menjadi latar belakang kitab Lukas tentunya. Kemudian apa yang menjadi pesan teks ya dalam Lukas pasal 6 ayat 37 hingga yang ke-42. Dan implikasinya ya berhubungan dengan tema di sepanjang minggu ini, jangan menghakimi supaya engkau tidak dihakimi. Nah, Bapak Ibu Saudara, silakan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sahabat Eki and Tuti YouTube channel, Shalom dan damai di hati. Hari ini mari kita belajar bersama dari kitab Injil Lukas. Sebagaimana sudah kami bahas pada beberapa video kami sebelumnya mengenai bahasan Injil Lukas, maka ketika menemukan kitab ini, kita sudah tahu dong kalau penulis kitab ini itu tabib atau dokter Lukas. Lukas adalah seorang sejarawan, dia adalah teman seperjalanan dari Rasul Paulus, dan juga dia adalah penulis dari kitab Kisah Para Rasul. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita menemukan kitab Lukas, maka kita juga tahu bahwa dalam pertolongan Roh Kudus, Injil Lukas ini ditulis sekitar tahun 60 sampai 70 Masehi, dan juga menulis masih dengan tujuan yang sama, yaitu Theophilus. Jelas dapat kita baca pada pasal 1 ayat 1. Siapa dan apa makna pemakaian Theophilus? Sekali lagi dapat dilihat di video kami lainnya. Yang intinya adalah Injil Lukas ditujukan kepada yang mengasihi Allah atau yang ditinggikan dan dimuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai bagian dari Injil Sinoptik, Injil Lukas ini menekankan tentang penyelamatan yang universal, yaitu bahwa keselamatan diberikan kepada semua bangsa, bukan hanya bagi bangsa Yahudi, tetapi juga bagi non-Yahudi, termasuk keselamatan bagi kaum miskin yang terabaikan, kaum marginal, disabilitas, laki-laki, tapi juga perempuan, orang dewasa, tapi juga anak-anak. Inilah perbedaan khas yang dimiliki oleh Injil Lukas dibandingkan dengan Injil lainnya, yaitu terlihat dari gagasannya tentang keselamatan bagi bangsa-bangsa tersebut. Sangat berbeda dengan Injil Matius maupun Markus yang menekankan bahwa makna peristiwa salib dengan begitu luas. Injil Lukas sendiri berfokus kepada bagaimana seharusnya orang-orang percaya merespon peristiwa salib tersebut. Nah, bacaan kita di hari ini Lukas 6 ayat 37 sampai 42 ini merupakan bagian dari pengajaran Yesus Kristus kepada murid-muridnya ketika mereka sedang berada di Galilea. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan,
pastikanlah bahwa sebelum merenungkan bagian ini kita sudah membaca teksnya terlebih dahulu. Jika Bapak Ibu sudah membacanya, maka mari kita melihat bersama-sama dimulai dari ayat 37 dan 38. Di sini sangat jelas Yesus masih melanjutkan pengajaran dari pasal-pasal yang sebelumnya. Kini Yesus memulai dengan perkataannya di ayat 37, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi." Inilah yang berdasarkan tema kita di minggu berjalan menjadi sorotan utama pada bacaan dan juga pada tema minggu berjalan ini. Menghakimi atau menjadi hakim dalam bahasa Yunani disebut krinete dari akar kata krino. Teks Yunani Alkitab, kata menghakimi atau diakrino dalam Alkitab ini bisa berarti menilai, membedakan, menghukum, atau juga menghakimi. Arti mana yang benar itu tergantung konteks yang dipakai. Jika bernuansa negatif, kata krino diterjemahkan menghakimi, maka diikuti kata jangan menghakimi. Dalam arti jangan suka menyalahkan orang lain, menganggap diri paling benar. Maka dengan demikian konteks harus menjadi pedoman utama dalam memahami larangan jangan menghakimi. Maka tidak semua krino adalah keliru. Contohnya ketika ada di Yohanes 7 ayat 24 Tuhan Yesus menasihati, "Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil." Perkataan-perkataan itu menyeratkan bahwa menghakimi diperbolehkan sepanjang dilakukan dengan benar. Nah, di bagian ini, mengapa jangan? Karena manusia berdosa. Dan manusia yang berdosa itu tidak pantas untuk bilang ke orang lain bahwa mereka berdosa, menjadi hakim atas dosa dan kesalahan orang lain. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menjadi hakim, tentunya di samping tugas-tugas yang dipercayakan kepada manusia dalam menghakimi, dan itu harus dilakukan dengan adil. Pada bagian di hari ini jelas Tuhan Yesus dalam konteks ini mau menegaskan, mau mengoreksi masalah mengoreksi masalah ini, apalagi melihat kepada para pemimpin-pemimpin di waktu itu. Di konteks kitab Lukas ini, orang-orang elit politik, kaum bangsawan, orang-orang Farisi, tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat, yang pada waktu itu merasa diri paling benar dan menganggap yang lain itu selalu salah. Semua ini bermuara entah karena latar belakang budaya, keyakinan, tingkat ilmu, pendidikan yang dimiliki, tapi juga karena status dalam masyarakat sehingga merasa paling berhak untuk menghakimi. Nah, hal tersebutlah yang dilanjutkan ya di ayat 37 kalau kita baca, "Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni." Bapak Ibu Saudara, pokok firman selanjutnya pada bagian ini mengenai kebaikan dalam hal hidup memberi, sikap berbagi. Pemberian yang benar dasarkan atas ketulusan dan takaran. Menggunakan kata Yunani metron yang artinya ukuran atau kadar. Kalau ditemukan dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, takaran diartikan sebagai alat untuk mengukur, sukatan, semacam liter dan sebagainya. Bahwa ukuran yang manusia pakai untuk memberi, ukuran itu juga akan dikembalikan kepada manusia yang memberi tersebut. Itu jelas sekali di ayat 38. Nah, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita lihat ayat 39 sampai ayat yang ke-40. Dapatkah orang buta, ini pertanyaannya, menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Jelas
Kalau bicara penghakiman, maka ini berarti bagaimana mungkin orang bersalah, orang yang berdosa, kemudian dia jadi hakim dan menjatuhkan keputusan bersalah kepada orang yang melakukan kesalahan. Itu tidak benar. Karena yang semestinya menjadi hakim hanyalah dia yang tidak bersalah. Dan ini menunjuk kepada Tuhan Yesus. Berarti dalam konteks ini diikuti juga dengan perumpamaan yang Yesus angkat di ayat 40 mengenai guru dan murid. Yesus Kristus bermaksud untuk mengatakan bahwa memang seorang murid itu tidak lebih dari gurunya. Tetapi ketika murid tersebut sudah tamat pendidikannya, maka ia sudah setara dengan gurunya dalam hal pengetahuan. Akan tetapi murid tersebut perlu ada usaha untuk terus belajar, sambil tentu mencontoh yang baik dari sang guru dalam semua hal, supaya ketika ia berhasil, ia tidak akan sombong, bahkan tidak menyepelekan gurunya dan orang lain, apalagi menghina mereka yang tidak berhasil. Seorang guru yang baik akan menjadi pola panutan bagi murid-muridnya. Ia akan bertanggung jawab untuk mengajar mereka supaya kelak tentunya murid-muridnya itu bisa hidup lebih baik di kemudian hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat yang terakhir ayat 41 sampai 42. Di sini Tuhan Yesus dengan sangat keras menyampaikan, mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bahkan dia pertegas ya, kalau kita baca di sini pakai kata hai orang munafik, keluarkan dahulu balok itu dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Ini tidak main-main ketika Yesus bicara perkataan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita cari selumbar itu dari kata aslinya karfos, itu artinya tangkai kecil. Hanya seperti serpihan kecil ya, dari jerami yang sangat kecil. Sedangkan balok itu potongan kayu yang besar, sangat berbanding terbalik. Satunya hanya serpihan jerami kecil, satunya kayu besar. Dan ini mempunyai makna bahwa kesalahan kecil yang diperbuat orang mudah dikritik, tetapi kesalahan besar yang diperbuat oleh diri sendiri itu tidak diketahui. Didasari maksudnya disadari atau tidak, maka sebenarnya ketika kita menemukan hal ini menyangkut sifat dari orang yang mau menang sendiri. Hal ini menekankan bahwa seringkali manusia menunjuk pada konteks itu ya, banyak orang Farisi, ahli Taurat, tua-tua Yahudi itu suka melihat kesalahan orang lain dan mereka tampil seperti kuburan yang dilabur putih, padahal di dalamnya juga sama, penuh dengan tulang belulang. Nah, bercermin dari diri sendiri itu yang harus dilakukan sebenarnya, sehingga tidak akan mudah menghakimi orang lain. Yesus Kristus dengan keras menegur, sekaligus memberikan pengajaran ini kepada murid-muridnya untuk lihat dulu kuat kesalahan sendiri, jangan langsung juga menghakimi, jangan iko-iko seperti mereka ya, kaum elit di waktu itu yang mengatakan bahwa orang lain berdosa, berbuat kesalahan, padahal diri sendiri mungkin lebih buruk, lebih berdosa dari orang lain. Di sini sangat jelas Tuhan Yesus mau mengingatkan bahwa tidak adil jika si pendosa bicara tentang dosa orang lain. Maka menghakimi hanyalah tugas Tuhan ya, menghakimi. Sehingga mesti diperhatikan baik-baik, kecuali tadi ya dalam konteks kita dipercayakan pada case tertentu. Sebaliknya hakim yang adil, yang bisa menghakimi, hakim yang paling adil itulah Tuhan Yesus.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema di sepanjang minggu ini mengenai jangan menghakimi supaya engkau tidak dihakimi. Dari bacaan kita tadi Lukas 6 ayat 37 sampai 42. Ini mau mengingatkan kita semua, pertama, hanya Tuhan hakim yang adil. Dan sebagai hakim yang adil, Dia tahu persis apa yang selama ini kita perbuat. Karena itu tetaplah gentar, karena sebagai hakim Dia tidak bisa dibayar, tidak bisa dibohongi ya. Kita tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Semua Tuhan tahu. Jadi kita tidak bisa sembunyi dari kasih, tapi juga dari murka Allah. Yang kedua, dari sisi yang memfitnah, bertobatlah. Sadarilah bahwa saya orang berdosa. Dan orang lain sebagai orang berdosa, kita sama-sama butuh kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kalau saya bertemu Dia seperti ini, maka saya akan menegur tanpa menjadi hakim atas saudara saya. Saya akan mendoakan dan mendukung dia untuk berubah. Kalau kemudian menghakimi ditugaskan kepada saya dalam sebuah lembaga khusus atau dalam perihal tertentu, maka saya akan melakukannya dengan adil di dalam takut akan Tuhan. Nah, kita semua harus banyak sadar diri akan siapa saya yang berdosa, yang punya juga banyak kesalahan. Jangan suka iri hati, jangan merasa tersaingi, tapi juga jangan merasa rendah diri, tidak bisa apa-apa sehingga sedikit-sedikit negatif thinking kepada orang dan melihat orang lain mudah sekali untuk menghakimi. Sekali lagi perlu bertobat. Jangan mengikuti ego kita, tetapi ikutilah perintah Tuhan. Yang ketiga, dari sisi yang difitnah ini, bagi saya harus berani bicara. Boleh ada pendeta atau konselor yang dilibatkan sebelum kemudian mau ke jalur hukum dan sebagainya. Ya, ketika kita diperlakukan atau dihakimi dengan tidak benar, cari kejelasan, tapi juga dengan jujur jika melakukan sesuatu untuk mengakui dan bertanggung jawab. Tapi juga jangan terlalu baper. Bisa saja yang orang katakan tentang kita itu bukan menghakimi, namun sebenarnya adalah untuk mendidik kita agar kita bisa berubah. Namun jika kita mulai membentengi diri kita dengan saya kan lebih dari dia, saya seperti ini, status saya seperti ini, memang akan sulit untuk menerima masukan, kritikan dari orang lain. Namun Bapak Ibu Saudara, jika memang ada yang mau menyatakan dengan maksud jahat, mulai melukai kita dengan mungkin melakukan atau memfitnah kita, menghakimi kita dengan yang tidak benar, maka berlakulah sesuai petunjuk Tuhan. Jangan ikut emosi kita, jangan kecewa dan sakit hati, jangan merusak nama kita sebagai anak-anak Tuhan hanya karena sikap jahat orang lain. Tetapi sekali lagi, berani untuk bicara, berani untuk kemudian menyatakan yang benar, tapi jangan ditanggapi berlebihan ya. Kita harus mengkelirkan semuanya di dalam koridor Tuhan, apalagi sebagai gereja tentunya. Yang paling terakhir, yang keempat ya, Bapak Ibu Saudara, di dalam gereja ada banyak orang, banyak kepala, banyak pikiran. Nah, di tengah-tengah kelompok kebersamaan itu memang tidak akan heran kalau ketemu orang yang mulai individualistik dan mulai menganggap dirinya yang paling banyak memberi, menganggap dirinya yang paling berpengaruh, yang paling banyak membangun, yang paling banyak memberi sumbangsi dan sebagainya. Tak heran ada yang mulai mau menjatuhkan yang lain. Saling adanya gesekan membuat yang satu dengan yang satu ada kelompok-kelompok, kubu-kubu. Dan tidak heran ketika ujung-ujungnya sudah mulai saling menghakimi. Kami benar, mereka salah dan sebagainya. Karena itu gereja itu harus punya pengajaran yang benar. Gereja harus berbicara kebenaran. Mimbar gereja dipakai untuk menyatakan isi
hati Tuhan dengan pengajaran firman yang benar. Agar semua jemaat yang bergereja, yang hidup dalam gereja, itu dapat bertumbuh dewasa secara rohani. Jangan cuma makan bubur ya, mesti makan makanan keras. Karena itu nyatakanlah pengajaran-pengajaran dengan berani, dengan jelas. Pengajaran-pengajaran yang alkitabiah, bukan untuk membuat telinga senang, hati orang senang, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan gereja ketika menemukan ada orang yang berselisih akan berdiri di tengah dengan koridor Tuhan ya, dalam firman Tuhan. Jangan membawa perpecahan, tetapi nyatakanlah selalu ada persatuan di mana di jemaat Tuhan tempatkan kita ada. Itulah tugas kita gereja ya, supaya semua orang betul-betul dipanggil keluar dari kegelapan menuju pada terang Kristus. Ya, akhirnya Tuhan Yesus memberkati. Amin firman Bapak Tuhan. saudara diberkati oleh Tuhan, dan pada akhirnya ya, kita akan berjumpa nanti di kesempatan berikut di minggu yang akan datang. Namun sebelum itu silakan hambanya untuk menutup kita dalam doa. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk karya selamat yang Kau kerjakan satu kali untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas apa yang Kau buat bagi kami, segala sesuatu baik adanya. Kami bersyukur untuk media ini, kami bersyukur memiliki kesempatan untuk dapat berbagi kebenaran firman. Perenungan yang ada biar memberkati setiap pendengar dalam mempersiapkan pelayanan, tapi juga dalam melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan sebagai respon kami untuk kasih anugerah selamat yang Tuhan kerjakan. Sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami mau memanggil Engkau Bapa yang baik. Tuhan, perlengkapilah terus kami. Karuniakanlah kepada kami masing-masing hikmat untuk dapat bertindak dengan baik, berkata-kata dengan sopan, tidak menjadi hakim untuk saudara kami, tetapi kami berbenah diri dari diri kami dulu, kemudian barulah kami menjadi berkat bagi banyak orang, bukan sebaliknya menghakimi orang lain, sebagaimana yang dipesankan dalam perenungan di saat ini. Tuhan, dalam keterbatasan kami, Tuhan memberi kemampuan sehingga firman menjadi kekuatan suluh dan pedoman terang bagi setiap langkah kaki kami. Kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kerja pelayanan kami, maka diberkati semua pendengar dengan setiap keadaan saat ini dalam kasih dan anugerah Tuhan. Diberkati kami untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Nah Bapak Saudara, pada akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.